lumayan bagus, isinya banyakan deh. Banyakan biar cuan lu lebih banyak. Hoki bisa bertahannya lebih pendek lagi, misalnya kayak 3 tahun, 2 tahun. Karena udah terlalu banyak jenisnya di dalam badan dia ya. Jadi kayak kalau gue bisa tarik garisin kayak mungkin genetiknya rada rusak gitu ya, nggak semurni yang dulu ya. Iya karena udah. Kalau dibilang rusak, indah at the same time juga sih. Iya. Itu yang bikin dia indah gitu ya. Cina dengan ikan-ikan yang unik dari bentuk sama warna. Matanya sipit ya. Waduh. Soalnya tadi jangan dibocor. masih kuliah. Iya, masih kuliah ya. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di The Faro Show dan hari ini kita kedatangan bintang tamu Koko ya. Akhirnya ada Koko ya. Boleh kenalin siapa namanya? Teman-teman di The Faro Show ini kedatangan aku Ales dari Koko. Pas banget ya. Pas banget Koko. Nah, berarti ini lu chef ya? Oh bukan, kirain Goldfish. Oh Koki ini bukan chef. Gue kira makanya tadi kok bisa ada chef di sini. Koki ini Goldfish berarti. Goldfish. Lah berarti lu emang suka ikan nih? Emang suka ikan. Dari kapan tuh? Dari kecil udah disuguhin ikan sih. Suguhin ikan. Maksudnya piara apa makan nih? Gurame semanis. Koki cabai garam. Waduh. Bukan dong, jadi emang dari dulu emang dikasih lihat, maksudnya waktu masih kecil papa juga sempat jual ikan lohan. Oke, lohan arowana. Jadi kayak antusias juga sama ikan, unik juga. Gitu. Berarti dari kecil udah lihat ikan ya, udah sehari-hari sama ikan. Betul banget. Berarti udah ikan apa aja yang pernah lu piara dalam hidup lu nih? Banyak sih, dari yang kecil sampai yang tadi ya apa arowana, lohan. Ya. Oke. Terus ada yang kecil, ada ya ikan cupang, ikan gapi juga. Terus yang sekarang ikan koki. Gitu. Nah, dari semua ikan menurut lu yang lu paling suka yang mana nih? Jangan gara-gara sekarang jualan koki suka koki nih. Aku jujur suka ikan koki sekarang. Kenapa? Karena ikan koki ini lucu ya. Terus satu tank tuh dia bisa banyak gitu loh. Cabi-cabi kayak kita gitu ya, koki ya. Terus kan kalau orang beli nggak cuma satu, karena satu packing kita bisa kirim 2, 3. Tapi kalau piara satu nggak masalah apa? Mendingan 2 apa mendingan 3? Kan ikan koki ini ikan yang berkoloni ya. Oke. Jadi better sih pilih tank yang lumayan bagus, isinya banyakan biar cuan lu lebih banyak. Tapi emang bener dia hidupnya berkoloni ya. Kalau lebih baik di piara lebih banyak. Stres gitu kasihan. Oke. Berarti tapi gue lihat rata-rata orang piara koki tuh di itu loh apa? Bak fiber ya? Ya, bak fiber. Emang nggak bisa dipiara di akuarium atau di kolam gitu? Bisa kok. Tapi kalau bak fiber ini biasa kan dia udah ada sistemnya. Oke. Jadi kalau mau kuras tinggal buka keran. Karena kalau misalkan ada tukang kaca yang nggak berani bolongin kaca tuh. Jadi kalau mau buka keran bikin pemipahan dan segala macam mereka takut, tapi ada expertise yang benar-benar bagus. Jadi sekarang udah bisa lah sebenarnya. Nah, terus yang gue lihat ya, tapi ini koreksi kalau gue salah ya. Karena kalau gue lihat mereka piara koki filternya tuh bukan yang kayak filter biasa, tapi filter yang pancur yang itu loh. Oh, mushroom. Iya, itu emang koki harus pakai kayak gitu apa itu emang buat lucu-lucuan aja? Enggak sih, itu sebenarnya katanya dia itu ngebuat oksigen terlarut lebih besar daripada pancuran yang lain. Cuman sebenarnya sebelum pemain-pemain ini misalnya ada breeder di sini, ada groomer, ada seller kan, ada hobis. Di sini kan ada 4 pihak nih. Nah, biasa tuh yang dulu main ikan koki ini pakai mushroom ini buat ya groomer aja sebenarnya. Oke. Jadi kalau hobi segala macam ya biasa kan ada tuh yang di rumah-rumah yang ada air terjunnya dan segala macam. Misal dulu sih orang pakai itu. Ada juga yang pakai shower bar. Shower bar gimana tuh? Shower bar jadi ini pakai shower ini. Jadi ini mesin terus dia masukin pipa terus dibolongin aja. Oh, jadi kayak air pancur gini ya. Iya, paham. Benar. Gitu doang sih.
Nah, tadi yang lu bilang ada 4 nih. Kalian ada hobi kayak misalnya gua nih, gua beli ikan sama lu seller. Nah, si groomer ini tugasnya ngapain? Karena setahu gua grooming tuh ya anjing, kucing. Emang bisa disisir-sisir gitu. Bukan, kan koki sih nggak bisa disisir. Jadi kalau groomer ini, jadi gini, groomer itu dia misalnya dia suka ikan yang kecil nih. Oke. Nah, digedein sama dia. Oke. Biasa kapasitas tanknya tuh lebih gede lagi, maksudnya biasa orang kasih satu ikan tuh bisa 30 liter misalnya dapatnya. Bentar. Berarti ini kayak dari seller ke groomer apa dari breeder ke groomer, maksudnya groomer ini kerja di breeder apa gimana? Tergantung. Jadi ada orang yang kayak seleksi aja emang lebih hobi buat ngegedein ikan gitu loh. Oke, misalnya berarti si groomer ini beli dari breeder. Iya, boleh. Misalnya dia beli 10. Misalnya nih dia beli 10. Nah, satu-satu dia poles. Maksudnya bikin bagus apa gimana? Itu biasa si groomer. Digendutin aja sih sebenarnya. Digendutin. Digendutin misalnya kayak nih kan gue lihat ada potensi nih. Dia bisa lihat potensi itu terus kayak nih kan gue naikin nih punggungnya nih. Jadi emang dia passionnya buat mempercantik, memperbagus. Betul. Yang kayak dari ikan kecil bisa jadi jumbo gede gitu. 17 cm gitu. Oke. Berarti lu belinya, gue nanya nih ya, lu belinya dari breeder apa dari groomer? Karena kalau dari groomer mau nggak mau harganya akan lebih mahal dari breeder dong, karena kan dia udah dia poles. Pasti banget. Nah, kalau aku sih jujur tipe aku yang aku hunting ikan. Berarti lu bisa dibilang groomer juga ya? Semuanya. Jadi semuanya. Ikan, wih cakep nih, gue suka nih. Dan mungkin buyer gue juga tipe-tipenya sama kayak gue gitu. Oke, sukanya ikan yang kayak gitu. Jadi gue pasti gue ambil gitu. Jadi kalau menurut gue kalau kualitas itu ada, orang pasti cari gitu. Oke. Berarti siklusnya nih 3 itu ya, maksudnya breeder, groomer, seller. Nggak harus berurutan sih, tapi ya ada 4 pihak itulah. Iya. Nah, tapi kalau breeding koki nih ya, di Indo udah banyak belum? Apa masih impor ekspor kita? Indo gini, jadi ada 3 nih negara yang ikannya bagus-bagus yang produsen lah. Oke. Ada Indo, Thailand sama Cina. Oke. Nah, mereka nih punya ciri khas masing-masing. Kayak Thailand merahnya gila, warnanya keren banget. Cina dengan ikan-ikan yang unik dari bentuk sama warna. Matanya sipit ya? Dan yang ketiga ini kan Indonesia. Indonesia ini jujur untuk produk-produk dalam negerinya emang bagus banget, cuman kadang-kadang susah aja di-appreciate sama warga negaranya sendiri. Malah di luar mahal ya? Di luar benar-benar kayak ikan kita tuh jadi rebutan para hobis di luar sana. Dari Amerika sampai Australia juga mereka kayak banyak banget yang nanya sama kita gitu. Gitu sih kok. Nah, kalau ikan arwana, ikan koi kan di breedingnya di kolam. Kalau si koki harus di kolam juga apa bisa di tank gitu? Karena kan kalau gue liat koki kan nggak gede. Iya. Bisa di semuanya sih, tergantung. Jadi koki ini kan walaupun aku nggak nge-breed, cuman aku paham lah ya. Bisa. Kalau ada buyer nanya nggak bego-bego amat ya. Jadi bisa di kolam, bisa kalau koki ini dia tuh kayak sex party. Oh no. Waduh, kenapa? Jadi dicemplungin semua tuh biar dia kawin-kawin gitu loh. Nggak peduli berapa jantan berapa betina bebas. Boleh. Jadi ada juga minimal kayak threesome gitu lah. Jadi 2 cewek 1 cowok atau 2 cowok 1 cewek gitu. Oke. Nah, anakannya ribuan dong berarti ikan. Banyak banget, cuman nggak semuanya bagus. Tapi cara berkembang biaknya sama kayak ikan pada umumnya, maksudnya cewek keluarin telur, jantan tembak sama kayak gitu. Betul. Iya. Nah, untuk breedingnya usia berapa tuh koki? Sama kayak ikan biasanya sih yang 5-6 bulan udah oke. Udah bisa breeding 5-6 bulan. Nah, koki ada warna apa aja nih yang lagi populer sekarang? Banyak banget. Sebenarnya jujur aku bilang yang booming tuh sebenarnya bukan warnanya, tapi bentuknya. Bentuk proporsi tubuhnya ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang juga sesuai sama selera orang masing-masing ya. Cuman yang lagi banyak permintaannya ini itu ikan-ikan yang bantet-bantet gitu. Yang bantet-bantet ya. Bantet-bantet, palanya gede gitu. Itu sebenarnya emang dari lahir genetik apa itu dibikin manusia sih? Maksudnya jujur nih gue lihat ikan koki ada yang matanya gede kayak mau meledak. Iya. Itu kan sebenarnya kalau gue lihat sih kasihan, tapi gue nggak ngerti emang jenisnya kayak gitu apa gimana. Maksudnya dari itu bikinan
apa bisa bantet gitu itu bikinan manusia dari selective breeding atau gimana tuh? Banyak yang bilang sih ikan sekarang tuh ikan-ikan hybrid. Oke. Jadi kan zaman dulu kan ada yang panjang-panjang tuh ya kan, yang gede-gede gitu, ikannya bisa sampai 8 tahun, 12 tahun gitu kan. Kalau sekarang ikannya hybrid gitu, yang dari selective breeding itu sendiri. Jadi ada yang palanya besar. Zaman dulu kan hoki kan masih kayak biasa aja ya. Maksudnya belum sekeren sekarang lah. Cuman ya itu, jadi bedanya hoki bisa bertahannya lebih pendek lagi. Misalnya kayak 3 tahun, 2 tahun. Karena udah terlalu banyak jenisnya di dalam badan dia ya. Jadi kayak kalau gue bisa tarik garisin kayak mungkin genetiknya rada rusak gitu ya, nggak semurni yang dulu ya. Iya karena udah. Kalau dibilang rusak, indah at the same time juga sih. Iya. Itu yang bikin dia indah gitu ya. Tapi untuk cari original jenisnya masih banyak sekarang. Maksudnya yang jenisnya biasa aja nih. Karena kan permintaan pasar maunya yang jenisnya jenis lucu. Iya. Tapi yang jual biasa aja, yang jenisnya polos masih ada aja. Udah lumayan jarang. Lumayan jarang sih, kayak dulu kan pernah dengar kayak lion head gitu kan. Kayak rancu badannya tapi palanya lion gitu. Itu udah jarang banget. Udah jarang. Sekarang lebih banyak rancu gitu. Karena permintaan pasarnya maunya yang lucu-lucu ya. Bener banget. Iya. Nah, tapi nih kalau misalnya nih gue nggak pernah piara ikan, nggak pernah piara apapun itu, cocok gak piara koki? Cocok aja sih sebenarnya. Yang penting gini, menurut aku semua itu ada prinsip yang harus dipegang. Oke. Pasti kayak reptil juga dong kok. Pasti ada kayak prinsip yang harus dipegang, gue harus begini. Jadi kita pegang makhluk hidup yang sebenarnya mereka nggak bisa ngomong, mereka ngomong juga kita nggak ngerti. Iya, gitu betul. Kan. Ya kita harus belajar dulu. Belajar juga nggak susah amat, sekarang kan media banyak ya. Informasi banyak. Jadi prinsipnya yang pertama, biasa ada orang kayak, ih kan gue datang, gue udah gak sabar nih kan gue datang gitu kan. Ditanyain terus, ih kan gue kapan kirim, pas sampai cemplungin langsung ke orang. Itu nggak boleh? Nggak boleh. Yang boleh ini harusnya ngapain? Maksudnya pertama kali ikan datang? Pas pertama kali ikan datang itu yang pasti aklimasi. Aklimasi itu gimana tuh? Aklimasi ya cuman nyemplungin plastik sama belum, jangan dibuka dulu ya? Iya, jadi cemplungin aja biar sama suhunya nih. Oke. Satu itu, yang kedua. Berapa lama bro aklimasi? 10-15 menit, oke lah. Bentar aja, oke. Bentar aja. Cuman yang kedua ini yang lebih penting, karantina. Beda lagi sama aklimasi nih? Betul, Kak. Soalnya gini, orang biasa kan aklimasi aja, soalnya ikan koki ini bukan ikan yang kuat banget kayak ikan cupang gitu kan. Jadi even di ikan-ikan lain mungkin yang gede-gede juga harus diaklimasi sama karantina. Oke. Nggak boleh asal cemplung gitu. Jadi biasanya orang kayak menganggap karantina ini sangat-sangat serius gitu ya. Jadi karantina ini kayak, ih ngapain karantina gitu. Diseriusin, maksudnya karantina tuh ribet gitu loh. Padahal enggak, karantina ini sebenarnya simpel. Gimana tuh? Jadi 3 hari aja sebenarnya. Untuk observasi apakah air seller atau breeder cocok sama air kamu. Gitu. Kalau nggak cocok biasa gejala dia ngapain? Ada simptomnya, jadi mungkin ada merah-merah badannya gitu ya. Terus ada mungkin white spot dan segala macamnya lah. Ikannya lemas. Nah, bad newsnya kalau misalnya ikannya lemas nih, misalkan karantina itu kita manjain lah Kak. Oke. Iya. Kita observasi dia ada gejala atau gimana, biar satu tujuannya adalah biar nggak nepa sama yang lain. Ini kalau misalnya udah punya ikannya banyak ya. Kalau biar satu doang mah ya udah ya. Kalau misalnya banyak, kalau digabung langsung bisa ketepa yang lain. Maksudnya yang lain nular kan, nular ke yang lain. Yang kedua itu biar nanti penyakit gini. Kita manusia juga hidup sama bakteri, ya kan, sama jamur, ya kan, sama ikan juga gitu. Ikan juga hidup sama bakteri dan jamur, parasit yang ada di dalam tank. Jadi kalau misalnya ikan itu udah sering, udah dari awal di situ, berarti dia udah kuat sama imunnya, udah bisa ngelawan sama keadaan ekosistem di sana. Tapi kalau misalnya ikan baru nih, nggak pernah nyentuh air lo nih misalnya, kaget dia. Kena imunnya turun, kena serang, habis kali ya. Nah itu makanya that's why aku nggak pernah nyaranin, oh lu nggak usah karantina, walaupun kayak ikannya sehat-sehat aja. Iya. Soalnya yang baik dan bagus itu belum tentu cocok. Tetap harus di karantina ya. Benar. Berapa lama tadi? 3 hari ya? 3 hari aja untuk observasi ya. Tapi kalau misalnya kan ada simptom, ada kayak penyakit-penyakit yang bisa dibilang, oh ikan gua nggak kuat nih. Terus kan aku tadi udah bilang kan bisa nggak aktif dan diam-diam gitu kan.
Itu takutnya bisa diserang sama ikan lain. Soalnya ikan koki ini lumayan teritorial. Oh, lumayan teritorial. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya sehat berarti ya udah lanjut. Kalau ternyata ada sesuatu berarti dibenerin dulu dong. Iya, dibenerin dulu. Sampai baru bisa ke tank gabungan. Betul, sampai tank menteng. Kalau kan tadi katanya teritori kan. Nah, maksudnya dari gua misalnya koki gua ada 10 nih, gua beli lagi 2. Gua langsung gabungin apa gimana cara adaptasiin biar nggak berantem nih? Oh, pasti. Jadi ikannya nih masuk di tank karantina dulu pasti dong. Ya kan, masuk tank karantina, aklimasi, diemin, jangan kasih makan dulu. Kasih garam biar nggak stres. Udah tuh nanti kita water change saja tiap hari, ya kan. Ketinggalannya masih aktif atau enggak. Nah, udah oke nih. Ya nanti kalau misalnya mau masukin ke menteng ya kita kurasnya pakai air menteng. Kurasnya pakai air menteng biar dia bisa nyium bau. Iya, bisa kayak adaptasi sama air yang udah di situ. Jadi waktu masuk menteng walaupun sedikit stres dia nggak terlalu kaget gimana. Karena airnya udah dia cobain sebelumnya ya. Iya, sama suhunya juga kan. Iya, nice. Nah, lu main koki berarti udah berapa lama nih? Kan ikan udah dari dulu, kalau koki nih. Koki 3 tahun lah. 3 tahun. Berarti pas dari Covid. Iya, gitu ya. Covid benar. Nah, si koki ini apa yang bedain dia dari ikan lain pada umumnya nih? Kan ada yang piara koki, ada yang piara arwana. Iya, benar. Setiap ikan sih punya plus minusnya lah. Plus minusnya masing-masing. Menurut aku udah bagusnya di koki ini ikannya lucu aja sih. Jadi lucu, gemoy gitu, cara berenangnya, mukanya beda-beda gitu kan. Jamurnya benar-benar gemusin banget deh pokoknya. Gitu. Terus kalau piara koki makan seminggu berapa kali? Sehari kita gini, kalau koki ya. Jadi kita memperhatikan satu filtrasinya udah mumpuni belum? Filternya gimana nih? Filternya itu 30% minimal dari kapasitas total volume. Yang kedua, frekuensi kita patenin nih, misalnya kayak hari ini 12 kali nih misalnya. 12 kali apa nih? 12 kali kasih makan sehari misalnya. Harus kasih makan tiap hari? Iya, cuma tiap hari. 12 kali? Nggak harus 12 kali tapi kirain. Misalnya kalau misalnya mau gede nih ikannya 12 kali misalnya kasih makan. Tapi porsinya kita perhatiin. Jadi kalau mau kasih makan banyak kali nih, porsinya kita perhatiin. Nah, kalau misalnya mau kasih makan sedikit, tapi porsinya tetap diperhatiin juga. Kuncinya di porsi sih. Jadi kalau ikan koki kan bego ya. Makan aja gitu loh. Dia nggak tahu kenyang atau nggak kenyang, soalnya kan dia nggak punya lambung. Tapi jadi kalau pokoknya menurut aku porsi harus diperhatiin. Melihat filtrasi juga, soalnya dia langsung pup kan. Dia langsung pup. Jadi makan nggak, maksudnya dicerna sebentar pup gitu. Iya. Udah itu lagi, apalagi itu? Kalau soal makan itu sih. Jadi frekuensi, porsi, sama filtrasi. Gitu. Iya. Air bro, harus pakai air apa yang bagus? Air sumur, air pam, air apa? Air endepan, air RO? Air endepan. Air endepan. Air endepan sih. Biasa lu ngendapin air berapa hari? Jadi kita di rumah punya toren. Menurut aku sih kalau misalnya hobisnya emang ada budget dan emang niat mau di sini, menurut aku boleh pakai toren. Jadi toren ini buat ngendepin plus satu aerasi. Jadi aerasi ini buat apa sih? Aerasi. Iya. Bener juga. Nah, berarti aerasi ini apa tadi? Aerasi ini kayak pakai aerator. Bahasa keren aja biar kelihatan pintar. Tapi awal dari air toren ini air apa? Air sumur berarti? Air tanah. Misalnya air sumur, air pam nih misalnya. Apapun itu masukin ke toren diendapin. Iya. Gunanya buat apa? Aerasi dan diendapin. Biar kaporitnya nguap. Jadi biar airnya murni nggak ada kaporit ya? Iya, kita minimalisir kaporit lah. Gitu. Teman-teman yang di rumah nih bisa coba. Jadi misalnya kalian punya, gak usah ngomongin toren lah, toren misalnya taruh gede, kalian misalnya ember aja. Soalnya tank di rumah gue kecil nih misalnya. Ya taruh di ember, kalian misalnya pakai air pump, dicium aja airnya. Bau kaporit. Aduh, dicium pakai hidung. Bau air kaporit juga kalau enggak berarti aman. Tapi pokoknya tetap diendepin dulu ya. Jadi biar aman lah ya, diendepin doang ya. Berapa lama sih? Ya 24 jam oke. Sehari ya. Jadi lu mau ganti air hari ini siapin, besok bisa masuk airnya. Iya, benar. Jadi dicium dulu, jangan pakai bibir, pakai hidung. Terus dicium bau kaporit gak nih? Pasti
bau favorit misalnya nih. Kalian boleh coba air hasiin 24 jam atau enggak 1 malam. Pasti besoknya kalian cium lagi pakai hidung juga. Nanti yang awal pakai hidung, yang kedua pakai bibir, pusing juga saya nih. Berarti kalau aman udah langsung pakai aja. Aman, iya. Pasti aman sih, soalnya kan favoritnya jadi nguap gitu. Iya, ngantuk. Favoritnya ngantuk. Nah, berarti lu koki pas udah 3 tahun, berarti 2020 2019 lah ya? 2020. 2021 awal, 2021, 2022, 2023. Oh. 3 tahun. Iya. Nah, lu berarti sekarang sambil kuliah apa udah lulus apa gimana nih? Coba tebak. Masih kuliah. Iya, masih kuliah. Benar. Soalnya tadi udah nanya dulu. Jangan dibocorin. Masih kuliah. Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Berarti lu dari koki udah masih pas masuk kuliah udah mulai koki apa sebelum? Iya, udah mulai koki. Jadi sebenarnya ada main ikan yang lain dulu sebelumnya. Terus main koki juga langsung. Terus sebelum kuliah sih sebenarnya udah main ikan yang lain. Terus udah coba jual-jualan yang lain juga gitu. Nah, kalau koki gini ada kontesnya gak, Bro? Kalau biasa kan setahu gue ikan-ikan ada kontesnya. Kalau koki ada gak sih? Ada kontesnya kok, ada kontesnya. Yang dinilai itu apa aja tuh kalau koki? Maksudnya ada kelas-kelasnya gak? Kalau reptil ada kelasnya. Ada kelasnya misalnya yang jenis ini, jenis ini, jenis ini, jenis ini. Jadi satu berdasarkan klasifikasi berdasarkan bentuk ya. Yang kedua size. Yang ketiga jenis. Oke. Tapi ada kelas yang unik gak? Misalnya yang short body, yang minus, yang badannya bengkok, ada gak? Itu belum pernah ketemu deh. Masih jarang tuh ya? Masih jarang. Berarti kalau ada yang punya tuh mahal tuh ya harusnya, karena jarang ya? Jadi kalau di dunia koki kan jenisnya kan banyak nih, kalau breeding nih. Jadi mereka tuh lebih gak merhatiin ikan itu tuh. Jadi mereka pasti ada yang ngambilnya lah. Iya. Karena kalau di Cana Arwana yang unik-unik itu kan yang mahal ya? Iya betul ya, kayak badannya keris lah. Iya, benar. Jadi gitu sih kok. Nah, tapi kalau kan kontes koki kalau menang berarti naikin harga kokinya enggak? Benar, naikin harga, naikin price juga. Yes, gitu. betul. Nah, selama lu jual koki, ikan termahal apa nih yang pernah lu? Aku sih ada ikan unik. Apa tuh? Ikan unik ini matanya 1. Enggak, 2 tetap ya. Matanya sipit. Enggak. Jadi ikan unik ini, jadi kalau teman-teman yang hobi koki tahu, ikannya dia badannya rancu, ekornya oranda. Itu jarang tuh. Jarang banget ketemu di Indonesia. Waktu itu aku jual sekitar 13 atau 15 juta ya. 1 ekor ya itu ya. Oke. Nah, koki ini ngomong-ngomong asalnya dari mana, Bro? Asalnya dari Cina dan Jepang sih. Cina Jepang gitu ya. Sama kayak koi ya? Sama kayak koi, soalnya kan dia saudaranya koi. Koi koki ya, sama-sama ya. Iya, bener. Beda kak doang. Beda kak doang. Tapi lu berarti sekarang stok berapa banyak, Bro, di rumah? Di rumah 200-300an ekor. 200-300 ekor. Itu semua lu gabungin? Enggak, kan beda-beda tank. tank. Jadi ada tank tank menteng nih. Dan sebelumnya kan aku mention juga tank karantina tuh. Jadi ya walaupun aku seller aku juga karantina ikan juga kok. Oke, iya. Nah, berarti lu 200-300 ganti air tiap berapa sih kalau tiap hari ganti air. Tiap hari? Bener, tapi tiap hari ini kita rolling. Oh, ganti-gantian. Jadi hari ini tank ini, hari ini tank ini gitu. Gantinya berapa persen dari volume airnya? 30% paling banyak. 30%. Nah, saran juga nih buat teman-teman main ikan koki ya. Aku kalau boleh saranin jangan, bisa kan, air butek nih, ganti 100% bek gitu. Kaget gak sih ikannya? Kaget, langsung. Dikit-dikit berarti ya? Dikit-dikit aja, 30%, 10%, tapi 3 hari atau 2 hari sekali gitu. Makanya kan aku mention juga tadi, kenapa sistem itu penting, karena kalau misalnya kita langsung buka keran doang kan, kita nggak usah nunggu, kita nggak usah bongkok-bongkok, isapin air gitu kan. Makanya tank itu jadi investasi utama main koki juga. Biar nggak terlalu capek ya, investasi kesehatan ya. Betul, kita yang jompo ini. Iya. Gitu sih. Oke, nah berarti lu gimana nih cara lu ngatur waktu kuliah sambil jualan, terus kan koki ternyata diganti air tiap hari, dikasih makan tiap hari, juga bukan cuma sekali makan kan? Iya, kalau yang makan pakai full timer. Oh, ada itunya, ada full timernya. Ada alat mesinnya itu. Ada kalau murah sabar tadi pakai pelet ya?
Pakai pelet. Makanya ngurus pakai karyawan. Jadi paling saya posting saya bidang marketingnya sama ngatur operasional. Kalau nggak kekejar ya waktunya ya? Nggak kejar. Sama kalau di kuliah saya nggak serius-serius amat sih. Yang penting lulus ya. Yang penting lulus. Sama ya kejar lomba lah kayak waktu itu zaman 2021 kan pakai bisnis koki ini juga kan. Kita sempat menang lomba pendanaan juga kok. Maksudnya gimana nih? Kita jadi jangan salah, pemerintah tuh suka ngadain lomba pendanaan buat bisnis mahasiswa loh. Kalau enggak gue udah bisa diinvest sama mahasiswa sama pemerintah nih. Bisa banget. Oh, lu jadi sering ikut itu? Dulu sering. Jadi awalnya nggak tahu, diajak temen aja gitu. Ikutlah Nothing Tulus gitu. Jadi pemerintah bikin kayak sayembara gitu ya? Iya, jadi kayak nih mahasiswa, gue lihat dulu bisnis lu apa. Lu kasih proposal. Dikasih form nih, lu isi gitu. Lu keperluannya apa, mau scale up kemana, terus apa lagi ya? Bisnis lu apa, terus kayak modelnya kayak gimana segala macam, terus latar belakangnya seperti apa. Nah, pemerintah tuh suka yang ekspor kayak gitu. Oh, terus dia kasih dana. Dikasih dana, ada range-nya, ada yang kayak gede, ratusan juta. Lu dikasih berapa tuh? Aku yang kecil aja. Kecilnya berapa tuh? 20-an ya. Oh, 20-an. Nah, terus kita balikin ke pemerintah gak? Kita dong. Beneran dikasih cuma-cuma? Bener dikasih cuma-cuma. Wah, terus baru tahu gue. Kemarin sih kan kasih pendanaan tuh. Mereka tracking up lagi, jadi duitnya nggak bisa lo telan gitu loh. Nggak bisa, menang nih, gue beli NMAX lah gitu, nggak bisa gitu. Jadi dia ngelihat pergerakan. Iya, jadi lihat di tracking nih, bisnis lo 6 bulan ini bekerja gak gitu. Kalau nggak works ya lu balikin? Nggak balikin juga, cuman dia nih kayak dilombain lagi gitu. Oh, cari lagi. Jadi aku masuk lombanya, yang pendanaan menang dari 3.500 sampai jadi dikikis sampai 500 kalau nggak salah. 3.500 orang berarti. Iya. Dikikis jadi 500. Terus kayak aku kaget, gue menang nih, padahal kan awal-awal kan kayak Nothing Tulus aja gitu, coba aja. Iya menang, iya anak UI, anak ITB, anak UGM. Wah, kalau dilombain lagi bisa menang gak ya gitu loh. Berarti dari 3.500 itu dapat 20 juta. Dapat 20 juta. Dari 500 dapat lagi. Dari 500 dimasukin lagi. Klasifikasinya ada bidang-bidangnya, misalnya bidang kreatif, bidang produksi dan budidaya. Lu masuknya bidang apa? Produksi dan budidaya. Karena kita beli ikan ya. Oke. Terus ada juga yang bidang-bidang kayak seni, ada banyak deh. Maksudnya ada F&B juga ada gitu. Nah, aku puji Tuhan dapat berkat dapat juara 1 gitu. Dari 500 orang. Enggak, dari yang klasifikasi produksi dan budidaya. Dapat lagi dong, cair lagi. Berapa lagi itu? 7 juta. 7 juta. Lumayan lah. Habis itu pakai buat beli cilok. Buat nih, ya Pak. Bukan buat dibuat ikan nih, buat dibeli cilok nih. Bukan dong. Tapi ada gak bro? Maksudnya kayak gini kan pasti nanti ada yang siapa tahu ada yang terinspirasi. Dia mau coba jualan ikan. Nah, coba lu kasih saran, tips and trick gimana cara buka usaha ikan nih. Apa mulai dari beli seekor dulu terus lu grooming lu jadi bagus apa gimana nih? Aduh, jangan. Nanti gua dapat ini lagi saingan. Ya menurut aku sih kalau jual ikan kan kita hubungan sama hidup ya. Yes, ya, komit lah ya. Kita harus komit, kita harus tanggung jawab. Kita nggak boleh kayak kan ada seasonnya tuh, misalnya kayak misalnya di Desember ini orang lagi pada jalan-jalan, kan? Jadi kayak nggak fokus sama dunia ikan. Gitu. Jadi menurut aku nyantai aja gitu. Jadi jangan Tapi kayak menurut gua lu harus pilih yang lu suka sih. Betul juga. Kalau kayak lu ternyata koki tapi lu sukanya ikan gapi kan pasti lu nggak seneng tuh kerjainnya. Plus juga ya kalau menurut aku misalnya gini, kita cara belajarnya kita yang nggak kita tahu, kita cari gitu loh. Jadi kan kadang-kadang udah tahu, udah merasa pintar gitu kan. Kita nggak cari. Tapi kan kalau misalnya suka, jadi kita makin antusias terus belajar terus. Kita belajar terus gitu. Kita belajar dari sumber yang berbeda, jurnal yang berbeda. Iya. Jadi menurut aku kita harus punya antusiasme. Yang kata Koko harus suka juga. Tanggung jawab, komit, sama konsisten. Dan sekali lagi
ini makhluk hidup, maksudnya bisa besok bisa tahu-tahu udah ditawar 500 juta atau besok mati bisa juga ya? Wah, pernah itu. Pernah ditawar ikan lu? Pernah, tapi maksudnya bukan yang ditawar 500 juta. Iya, ya, misalnya nih lu spill aja nih, lu beli berapa nih ikannya dulu pertama kali banget? Oh, pertama kali itu ikan mama. Oh, yang ditawar nih. Iya, udah kayak dia beli berapa duit nih? Aku ikan mama terus kayak dia jualin deh gitu. Ya udah aku jual dong. Dibeli 400.000. Tapi ya udah aman sih. Nah, tapi aku pernah kayak kayak kualitas iya udah deal toto mati. Iya, pernah. Jadi kayak itu udah makanan sih. Jadi kayak waktu itu udah deal 20 juta gitu kan. Terus aku masukin dong, "Bro, besok kirim ya. Ini udah keep seminggu nih." gitu. Ada pengiriman gitu. Oke, kok siap gitu. Aku taruh dong di bak karantina dong. Udah taruh di bak karantina. Besok pagi-pagi bangun nih. Cair ya. Ini duitnya jadi officially buat gue. Ternyata ya anjir ngambang semua. Kenapa? Karena kan aku masukin bak karantina tuh ada aeratornya, aku nggak pakai mesin. Aku masukin aeratornya ada yang putus ininya, selangnya mati semua. Dan nggak jadi dong ya. Balikin duit orang nih. Iya, tapi jual beli ikan tuh ada pas lu ngirim ada garansinya gak sih ke pembeli? Pasti ada. Karena gini nih, ini menurut gue ya, ini karena gue awam, jadi misalnya gue beli ikan sama lu, lu kasih garansi ke gue, terus besokannya ikan mati di gue, tapi sebenarnya gara-gara kesalahan gue nggak nge-treat dengan baik. Ngerti kan? Tapi gue bisa salahin lu nih, ini gara-gara lu ikan lu sakit nih. Iya. Ya kan pasti ada dong 1-2 kali pasti. gitu. Nah itu gimana kalau dari seller ikan biasa kasih garansinya gimana tuh? Kalau aku gini sih, aku personally pasti kasih garansi. Kenapa? Karena satu, misalnya nih ikan sampai dengan selamat pasti, ya kan. Kedua, aku pasti bimbing mereka. Kok udah tahu belum? Atau cara treatmentnya gimana? Kalau misalnya belum tahu nanti aku bimbing gitu. Oke. Nah, bimbing terus kayak lihat airnya segala macam. Tapi kayak ada yang kayak udah 2 minggu gitu ya. 2 minggu. Bro, ikan gua mati ya. Bukan salah saya gitu kan. Iya, Kan aku udah ngebimbing 1 minggu pertama buat karantina. Dari ikan dari plastik sampai ikannya di main tank gitu. Iya. Nah, BTW biasa lu jualan ikan di mana? Di sosial media apa ada toko fisiknya atau gimana? Aku di Instagram sih. Instagram. Nah, sekarang lu tapi saya tuh sering kena banned kan? Iya kan? Nah, ada satu aplikasi namanya Fauna. Di sini lu bisa jual beli tanpa banned, jadi lu bisa jual beli di sana. Nanti lu coba aja lu download. Iya. Lu bisa langsung download di App Store, di Play Store itu udah ada. Dan di sana bukan cuma jualan doang, lu bisa ketemu para hobis ikan koki juga dan bisa sharing-sharing shit. Misalnya, "Bang, kenapa ikan gua nggak mau makan?" Nanti lu bisa komen, bisa bikin postingan juga. Gitu. Jadi ada yang cewek gak? Ada banyak. Gitu. Jadi lu bisa langsung download di Fauna gitu sih. Nah, berarti nextnya apa lagi nih project dari si Koko Koki? Apa pembesaran farm apa gimana? Pembesaran farm pasti udah on track. Yang kedua mungkin kita mau bikin event-event menarik sih, temen masih dirundingin, masih kayak dikonsepin juga. Event berarti kayak kontes gitu ya? Enggak, di luar kontes. Pameran gitu berarti? Apa juga masih dirahasiain. Rahasia. Oke, lanjut terus mungkin web sekalian biar kayak teman-teman. Kok mana katalognya? Tapi lihat foto-foto Koki capek gak sih? Maksudnya kan ikan gerak terus nih. Pasti. Ya kan? Dan aku orangnya lama ya? Idealis ya. Jadi kayak bisa sejam, fotoin 2 jam. satu ikan tuh? Iya, paling bisa dapat cuman 6-7 ikan 2 jam. Karena nunggu dia posisi di pas itu ya? Iya, terus kayak waktu sampai tank foto, ya masih jet lag gitu. Terus kayak tank foto kan kita nggak pakai filter kan, bisa butak gitu. Jadi kita ganti air lagi gitu. Lama ya proses foto ikan ya. Makanya iya, kalau udah nanya nggak jadi beli bilang thank you gitu ya. Jangan udah dikirim fotonya atau ngilang ya. Kita foto tuh capek tuh ya. Capek banget. Iya kan? Itu udah makanan sehari-hari. Iya, betul. Kita sudah berdamai. Tapi kalau kayak Koki nih misalnya, kita taruhnya di tank yang warnanya cerah, warnanya jadi cerah gak? Taruh tank gelap, warnanya jadi gelap gitu gak? Enggak sih. Enggak ya? Jadi semuanya tergantung air ya. Sama genetik gitu. Kalau genetik udah kuat mah warnanya naik-naik aja ya? Enggak masalah sih. Oke. Nah, si Koki ini berarti lagi harganya lagi gimana? Maksudnya kan Covid kemarin kayak naik banget tuh Koki. Iya, semua ikan sih. Semua ikan. Sekarang lagi harganya gimana nih? Koki ya, kalau yang bagus harganya bagus sih. Karena yang bagus gitu kita bisa jual suka-suka sebenarnya ya. Maksudnya jual kualitas ya.
Iya, maksudnya kayak ini kan rare nih di Indonesia nggak ada. Ya kalau ada orang yang mau ya gas aja gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang gue antusias nih, ini kan bagus sih, gue harus punya gitu. Tank gue naik level nih kalau ada ikan ini di tank gue gitu. Tapi koki bisa gabung sama ikan lain gak sih? Bikin konten sama ikan lain? Ikannya yang gak ganas ya, jangan arwana nanti dicabut. Iya, jangan dong. Tapi bisa ya? Bisa. Ikan yang kayak ikan diskus bisa. Bisa ya? Manfish bisa. Karena rata-rata gue liat tank koki isinya koki doang kan. Ternyata bisa gitu ya. Glowfish juga bisa. Iya, tapi dia makan ikan lain gak sih si koki? Enggak sih. Cuman gini, aku pernah juga ketemu kasus, kan aku dulu pernah punya ini ya, apa sih namanya? Yang kecil-kecil itu yang buat isapin lumut, bukan sapu-sapu ya? Apa ya? Pokoknya itulah, kecil-kecil gitu ya. Alligator. Iya. Punya tuh aku. Terus masuk ke mulut ikannya. Koki tuh ya? Iya, ikannya gede sekali soalnya. Jadi lagi makan-makan, ini alligator juga nggak terlalu gesit lah ya waktu itu. Jadi ikannya lagi makan pelet terus kemakan nih sama dia, nyangkut di mulut. Tapi ikannya nggak kenapa-napa, maksudnya kokinya nggak kenapa-napa? Kokinya nggak kenapa-napa, ya alligatornya mati. Nah, udah makan belum bro? Sebelum kita tutup nih, belum ya? Ya udah nih. Gua ada makanan dari Lunchbox ini. Kalau kalian tinggal di daerah selatan atau ngantor di daerah selatan, langsung bisa ke Menara Kadin di Kuningan ke lantai 3. Langsung ke Lunchbox itu ada semua makanan ya. Ini gue hitungan ketiga makanannya datang ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Dan ini ada halal ya. Tapi sorry nih, halal nih, makanannya nggak ada babi di sini. Apa-apa. Oke, sip, thank you banget bro ya. Sampai jumpa di selanjutnya. Thank you, sukses ya.